Kela. Lagi tidur Obet ya? Ini tidur. Ini yang di rumah sakit, Bet. Pas di rumah sakit ya? Pas di trotoar itu. Obet lagi tidur, bermimpi didatangi korban dan mengucapkan terima kasih. Mental harus dijaga, fisik harus tetap fit, dan kreativitas harus tetap jalan. Betul, gitu ya. betul. Makanya respect di sana untuk teman-teman ini. Lagi ngegali tanah, ternyata ada korban juga. Wah, di sana. Banyak di situ. Saya lihat mah ada satu sih. Saya pas lihat, Oh, yang difokusin baru satu. Assalamualaikum wargi Jabar, wargi Jabar. Ketemu lagi di Harewos Bojong. Harewos Bojong untuk kali ini sebenarnya saya nggak sendirian kudu nama. Ada beberapa teman yang menjadi narasumber kita di episode kali ini. Tapi kan gak rawe. Soalnya untuk narasumber kita sekarang adalah yang terbiasa bekerja di balik kamera. Nih, kita lihat ini. Hei, Kadaria, hei. Narasumber Kadaria. Sekali-sekali kita kerja di depan kamera. Aplaus pada dah. Hai guys. Nah, Nice. mangga calik, mangga dileueut. Kalau Santos aya properti. Kalau Rosan rencana pada main bola. Si fashionable. Tapi gini, wargi Jabar, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, saya minta perkenalan dulu dong dari akang-akang barudak bengal JKR ya teh ya. Coba perkenalkan satu persatu. Gimana di sana? Dari sana mungkin. Assalamualaikum, wargi Jabar. Perkenalkan, nama saya Anton Maul. Saya bekerja di Jabar Quick Response menjadi staf divisi media. Oke. Media sebagai Sebagai videografer, fotografer, editor, semua Banyak. disikat, semua job desk diambil, tapi slip gajinya cuma satu. Wah, parah. Ngutruk tadi. Ngutruk. Next. Oke. Assalamualaikum warga Jabar. Ya, saya Ibrahim Setiadi. Di sini saya di Jabar Quick Response divisi media, Weh. bagian media. Konten leader. Yo. Ngeri. Siap Gelarnya Buah. anak buah. Siap. Aduh, siapa itu? Silakan lanjut. Assalamualaikum warga Jabar. Waalaikumsalam. Saya Roberto Henry. Roberto Henry, asli Brazil. Nah, Biasa dipanggil Robert. oke. Bekerja di Jabar Quick Response sebagai media Jabar Quick Response. Nah, jadi wargi Jabar, teman-teman kita ini teh biasa kerjanya di balik kamera. Nah, sekarang di depan kamera. Maka wajar we lamar rada agel-agel mah nya punten biasa ngameraan enak di kameraan. Nah, dan lalu untuk di episode kali ini kita masih seputaran gempa Cianjur karena kita masih memperingati 1 tahun gempa di Cianjur. Nah, sekarang kita coba ulik nih, kita ngobrol-ngobrol lebih jauh soal perspektif dari tim-tim media nih, dari teman-teman media. Nah, kumaha bisa diceritakeun teh awalnya kumaha waktu ketika pertama aya gempa, persiapannya seperti apa, terus apa yang mesti disiapkan, lalu perjalanan, mangga? Oh, dari saya sendiri ya waktu itu. Kaku. Asa King Andy. Waktu itu hari Senin. Senin, betul. Beres makan siang. Terus goyang tuh salah satu teman saya. Sarip lagi makan, makanan itu dibawa keluar, gempai gitu. Bakat ku FOMO Menyelamatkan. meskipun gempa, alas mah tutu aya. Masih ada makanan. Lebih menyelamatkan misting Daripada nyawa. Jawa. Nah, Gempa balik. Aduh, gempa guys, gempa. Terus. Terus hitungan ya beberapa menit lah langsung dirapatin, dicari titik gempa di mana. Ternyata Cianjur gitu kan, Cianjur. Tim disusun. Tim pertama saya itu Basoma, Haibuk, Akiwil, Om Jenggo, dan saya sendiri sebagai tim dokumentasi Tim pendahulu ya, tim pendahulu gitu. Ya persiapannya ya pasti bawa kamera lah gitu ya. Pasti bawa kamera dong. Kamera nih, banyak nih. Memang. Kamera, terus persiapan ya pakaian seadanya aja gitu. Karena kan kita ada 2 skema gitu. Skema kedua bawa pakaian kita gitu kan.
Jadi kita berangkat aja dulu, ngerespon dulu gitu. Dengan seadanya ya, Seadanya yang gitu. dipakai di badan aja langsung berangkat Iya, gitu. langsung berangkat aja gitu. Terus Pakai baju putih. pakai baju putih. Oh iya, soalnya Jadi kan hari di JGR, Senin di JKR hari Senin kan seragamnya putih, Putih. hitam. jika dek kuas. Ujian. UTS. Saya tahu anjing wasit. Lanjut. Terus hitungan jamnya 3 jam lah kurang lebih perjalanan gitu ya. Sampai di Tapal Kuda itu longsor. Oh, udah langsung disambut longsor di teh. Udah longsor, terus ada beberapa pencarian juga di sana. Wah, kayaknya tidak memungkinkan karena alat kita seadanya gitu kan untuk evakuasi gitu. Nah, kita terus ke SD ada di Cugenang. Nah, di perjalanan itu macet. Ya udah dijelasin juga kemarin sama Mbak Soma gitu, macet. Terus kita evakuasi ibu-ibu dulu awalnya tuh. Jam 5 sore sampai jam 6 sore lah, sampai maghrib keluar. Udah diidentifikasi namanya siapa gitu. Nah, setelah itu ke masjid. Di masjid itu ada pengajian, Wah, pas pengajian pas gempa gitu. gempa gitu. Ya beres sholat zuhur kan, soalnya kan beres sholat zuhur ada pengajian ibu-ibu. Pengajian gitu kan. ibu-ibu. Heeh. Di sana kurang lebih kita evakuasi ada pas malam itu ya 3 orang Selamat. jenazah. Oh, Jenazah. udah tewas. Udah tewas gitu. Gitu. Nah, yang ambil dokumentasi yang cahaya seadanya gitu kan. Kita pakai ada cahaya headlamp sama paling nambah dari flash blitz Flash kamera kamera, gitu lah. Terus ya ngelihat apa namanya tuh kayak ya benar gitu maksudnya teh semencekam itulah pada malam itu gitu. Ambulan seliweran gitu kan. Seluruhnya ambulan gitu. Terus yang saya nggak kuat sebenarnya tapi punten ini diceritain gitu. Ya. Diangkot Mang Hibuk menyelamatkan orang ya maksudnya kakinya teh patah terus Patah. teh luka terbuka gitu. Kelihatan ininya, Bet, tulangnya. Kelihatan gitu. Ah, tulangnya Tulang nembus. ini Nembus. tulang apa? Ibu-ibu bener. Nah, gitu ibu-ibu. Ibu. Nah, kebetulan karena saya udah mindahin data yang editornya ini nih. Pak Anton. Saya pertama kali. Ada belum ditanya Nah, sudah. belum ditanya. Jadi inisiatif ada. Jadi Kanu interview ganca kanu gawe mumu. udah kayak gitu. Lanjut, Bet. Nah, setelah itu ya Sambil minum ya. Ya, minum. Abi minta. Bahaya deh. Persiapan nggak dadak bil langsung. Lanjut. nah, ya tapi kalau dipikir-pikir juga gitu ya. Ya nggak kuat sebenarnya karena background saya tuh bukan fotografer atau videografer jurnalis yang Di ke tempat kebencanaan Yang gitu. real jurnalis, Oh, iya, bukan biasa. real jurnalis yang memang Jadi speknya untuk kebencanaan ya gitu. benar-benar. Nah, tapi ya kena di Jabat Quick Respon kita kan setiap ada pelatihan, ada Ya. pembekalan gitu-gitu. Ya Minimal sedikit ada banyaknya basic minimal ya? ada basic lah gitu kan. Oke. Terus ya sebenarnya kalau untuk fisik ini sih, tapi kalau untuk Mental. mental gitu kan untuk pertama kali di sana dengan Pasti. kondisi yang ya yang bisa digambarkan kata-kata lah gitu. Saya teh mencekamnya gimana, mungkin warga Cianjur juga tahu lah gitu gimana mencekamnya waktu itu gitu. Paling segitu sih untuk 6 jam pertama gitu. Emang berarti semencekam itu berarti mencekam Mencekam. itu gitu. 6 jam pertama kita evakuasi kurang lebih sampai jam 11 malam. Terus dari Basoma juga mengisyaratkan udah istirahat dulu, kita save tenaga dulu buat besok gitu. menarik. Nah, ya ibaratnya kita ada manajemen stamina lah di Ya. situ gitu. Karena mesti diatur Nah, juga ya, ya, memang gitu. seperti itu. Apanya yang diatur? Stamina. Nah, terus jam 12 kita ke kotanya gitu di RS Bayangkara gitu. Nah, dari jam 12 itu kita briefing, kita evaluasi apa saja kekurangan, kita kontak tim Bandung apa aja yang kurang, contoh misalnya pakaian, kamera kita butuh, kayaknya kita kurang nih gini tambah gitu untuk media juga, kita butuh laptop, kita butuh kareder gitu-gitu, hard disk gitu kan. Udah di tim tim pendahulu hari selanjutnya untuk support tim pendahulu ini ada tim selanjutnya untuk support alat-alat kita gitu. Terus Nah, kalau Aibro nih, Nah, jadi tadi Obet kan tim pendahulu. ini tim Selang berapa jam ya? Sejam kalau nggak salah. Selang itu saya berangkat dari medianya. selang. Wah, sorry. Luar biasa. Masih ya. Ya, Bem. Ya, kenapa Bang Bem? Kenapa nikah muda?
Lanjut. Lanjut. Ya, jadi kalau nggak salah 1 jam kemudian tim kedua dari media saya yang berangkat. Waktu itu banyak lah 1 HS gitu. Punten, masih di hari masih di hari H pertama, berarti ya. ya. 2 jam. Jadi Obet kalau nggak salah setengah jam setelah gempa Bet ya. Setengah jam. Jadi sejam kemudian Tim kedua dari medianya integrasinya. saya gitu berangkat. Sama nyampe. Nah, ada cerita lucu. Kalau Ada cerita lucu. lucu. Beban Jadi- awas kalau nggak lucunya. Nah, jadi sebelum gempa itu kan kejadiannya siang. Pagi-pagi anak baru. Baru masuk hari pertama. Jangan ceritain dulu, kasihan nanti Oh, nggak ada iya, bahan. nggak ada bahan. Nggak ada bahan nanti. Maka lanjut. Iya, jadi udah lah, kita pergi. Saya pakai HS kebetulan sama anak-anak JKR juga banyak gitu 1 HS. Pergi nyampe ke Tapal Kuda kalau nggak salah nyampenya sore lah, nyampe sana jam 5 apa ya kurang lebih jam 5 lah nyampe Tapal Kuda. Tim pendahulu Obet udah di Cugenang. Nah, Udah saya di Cugenang. Udah di bagian, Ah. iya. Kalau tapal kuda ke Cugenang tuh jauh, A. Kurang lebih ya. lumayan sih. Ya kena kondisi itu macet Iya, paling jadi masih crowded lama gitu ya. banyak. 3 jam. Mataku mencekam teh hanya Ah, macet. ambulan. Histeria di mana-mana. Lanjut. Gitu. Jadi saya sampai Tapal Kuda. Nah, di situ suruh kamu ikut PPA gitu, ngerti kan? PPA apa nih? Ngerti P. PP itu jadi pertolongan P. pertama Pertolongan. Oh, kondisi datang. Udah mangkagok masuk kamera. Ini ada Nah. siapa? Ini ada kan. Ya, Ya. Simpen nggak usah ikut ngobrol. Nah, makasih. Semua enak aja. Ini ada mana berarti kan aja. Ikat ulah Kebetulan. kudunya. Jam makan siang. ya bisa 3 sih gimana dong? Oke. Lanjut biaya. Lu punten pergi Jabar karena kita juga butuh makan. Ya. Itu jadi saya. Lanjut ya. Karena kita juga butuh makan, ini mah selingan doang kali. Jadi di Tapal Kuda. Nah, di situ saya baru pertama kali juga sih. Di Turun ke kebencanaan. kebencanaan yang sebesar itu gitu. Ya karena tadi benar kata Obet, karena kita udah ada basic gitu ya, kan suka ada pelatihan gitu di JKR juga. Anak-anak media suka diikut sertakan. Jadi punya minimal ada basic lah, ada bayangan gitu kalau di kejadian Enggak bencana. terlalu polos gitu Ya ya. nggak terlalu. Nah di Tapal Kuda juga, jadi ada longsoran tuh. Nah di longsoran itu, jadi ada tim ininya lah gitu ya, tim apa sih, tim disaster, Ini nyala. Ini tim penyelamat gitu. Ini nyala. Ini nyala. Gue saya di sini. Lagi ngegali tanah, ternyata ada korban juga. Wah di sana, waduh. Banyak A di situ. Saya lihat mah ada satu sih, saya pas lihat, Oh, yang paha difokusin baru orang, satu. Soalnya nimbunnya satu perkampungan, nak. Situ. Ya jadi korban kayaknya udah ini sih, udah meninggal dunia gitu. Itu memang luar biasa Iya, di sana gitu. teh. Itu sampai malam, gempa susulan juga sering terjadi. Ada lagi? Itu, kayaknya sejam haus. Dan Sering lah gitu gempa susulan teh, dari gempa yang besar itu terus banyak terjadi gempa susulan. Jadi kita juga pas mau evakuasi gempa, jadi kita tarik dulu ke area terbuka gitu. Sampai malam akhirnya diputuskan stop evakuasi di Tapal Kuda kan saya. di tapal kudanya, masih di tapal kuda Masih berarti di ya? Tapal Kuda. Stop evakuasi, kita ketemu, jadi tim itu ketemunya di RS Bayangkara. Maklum Brigip ya. Bergoberan. Trek-trek. Itu jadi semua tim Jabar Quick Response itu titik kumpulnya di RS Bayangkara. Bet, waktu kita di tengah malam kita disuruh buka tenda, tau nggak? Ingat nggak Bet yang mas? Jadi di RS itu tuh ada ibu-ibu bayi gitu. Ini aja di apa? Di Iya, mana itu aja gitu. di mana ya. aja. Di lorong-lorong rumah sakit gitu. Jadi sih. Karena banyak banget mungkin ya ininya. Heeh. Nah itu tengah malam, jadi ada instruksi tim JKR buka tenda Bet ya, ke tenda peleton. tenda peleton gitu. Jadi untuk apa? Si korban jadi bisa diatasi lah di tenda. Dan Jadi di maksudnya- maksudnya tendanya dari Eger. Dari Eger. Eger. Iya can back. Outgear terbaik di dunia. Jilat terus. Betul. Celana. Celana dong. 31. Gak batas. Nah, memang gitu ya. Malam
Terus kita istirahat di trotoar gitu. Trotoar depan rumah sakit. Kayak cerita Basoma kemarin mungkin ya. Ah. Memang tidur di trotoar Tidur aja aja, ya. tidur aja di trotoar, Tidur. masih pakai helm, masih kan safety kan masih gempa susulan gitu. Jadi peralatan safety kita nggak boleh buka gitu. Gak boleh lepas sama Nggak boleh sekali. lepas. Karena memang karena karena memang masih ada potensi bencana, takutnya ada potensi Ya. bencana susulan ya. Jadi memang begitu wargi Jabar, ketika memang sudah ada bencana kita tetap harus menerapkan dan harus tetap waspada Ya. karena memang suka ada potensi bencana susulan seperti itu. Nah, waspada Sangat siapa menarik. itu? Hah? Waspada siapa? Bang Napi. Pada Bang Napi. kurang ya? Aduh. Udah daripada dia garing kita kasih dia pertanyaan aja, oke? Dari tadi udah nggak kuat pengen ngomong. Anton, dengar-dengar Anton teh ketika hari H gempa, Ya. itu teh baru hari pertama kerja di JKR. Betul. Ceritain. Jadi hari Senin tepat. Oh berarti udah bisa cuti? Iya, bisa udah cuti bisa dong. bulan depan. Harus lebih sebulan. Oke, lanjut. Jadi tanggal 21 teh kebetulan teh saya hari Senin kan. Jadi pertama masuk Jabar Quick Respon. Masih ingat saya di Saparua ini kantor Mana? pertama saya di Jabar Quick Respon. Tepuk tangan dulu buat Saparua. Punten, hilap saya juga. Ini kita kan biasanya di syuting di tempat biasa, tapi sekarang kita di Saparua khusus karena ini menjadi salah Momentum. satu tempat bersejarah ketika bencana Cianjur. Betul. Napak tilas aja. Napak dia. tilas. Lanjut. Jadi pertama saya masuk itu jam 7 saya sudah ada di Saparua. Jam 7. 7. Kok sekarang? Rajin. Kok sekarang kenapa masuk? Oh rajin. Sekarang jam berapa? Morning tadi. Boleh pesan kan? Tadi ke kantor jam. Ada keperluan. Ngurus kucing. Si urgent. Kucing saya kasihan. Lanjut. Akhirnya perkenalan saya, aduh gimana ini malu kan saya. Untungnya di Jabar Quick Respon memang banyak teman-teman saya juga, salah satu Sarip dan banyak teman-teman saya. Satu berarti. Salah satu banyak. Siapa lagi? Udah. Akhirnya saya perkenalan dan memang sebelumnya belum ada basic di kemanusiaan. Oh, berarti Untuk terjun biasanya? lapang. Biasanya di balik layar memang. Fotografi. Jadi layar ini di saya. Wow. Kurang tipis. Enggak, sorry berarti tapi Di kebencanaan mungkin basic. Ya. tapi di fotografi juga sama videografi. Fotografi human interest lah saya dulu. Cuman untuk terjun langsung ke lapangan di Pakai kebencanaan parasut? belum. Oh, udah. Terjun. PUBG. Lanjut. Sorry. Maaf, ini kayaknya episode paling berantakan. Maaf. Aduh. Jadi biasa kita ngarahin gitu. Sekarang kita di sini. Jaga grogi. Lanjut. Kita saya perkenalan jam 8-an, setengah 9 saya di briefing oleh Robert dan Ibro. Sebagai senior ya. Sebagai. Ya ada perpeloncoan enggak? Ini senior, ini nggak senior banget. 3 bulan. 3 bulan. Tapi merasa beda 3 tahun. Tapi respect. Kamu harus nurut ya sama perkataan di sini. Respect, tapi. Saya di briefing bagaimana kinerja Jabar Quick Respon selama beberapa bulan kemarin. Karena memang belum ada kebencanaan dan urgensi dan lain sebagainya, jadi masih dihitung landai lah gitu. Jadi Terhitung landai terhitung untuk- landai karena konten yang diproduksi hanya konten-konten reguler ya. Reguler. Karena aduan-aduan yang ibaratnya yang tidak inilah, maksudnya itu tidak Urgensi ada ya. kebencanaan, tidak Betul. menguras tenaga gitu. Ya. Nah, akhirnya saya di briefing, sudah kebayang tuh, belum nge-briefing ke bencana. Dan Terus? cut dulu atau gimana? Terus. Kembali lagi di Harawas Bojong. Azan. Kita azan dulu. Azan dulu ya, guys ya. Azan. Oke. Ngilang nggak? Mau ngilang nggak? Hah? Mau ngilang nggak? Ngilang bisa ya? Edit Bisa. ya, edit ya nanti ya. Satu. Kita mau Satu. ngilang dulu ke masjid, mau sholat dulu, oke? Satu. 1, 2, 3. A few moments later. Alhamdulillah. Kalau bagi Jabar, alhamdulillah kita udah sholat tadi, tapi nu hiji pohon mikna teh diangge. Pasang. Cek mana. Aman badannya? Aman. Dan, oke. Wargi Jabar kembali lagi di Harawas Bojong. Kita masih membahas 1 tahun gempa Cianjur, tapi dari perspektif anak-anak media di sini. Tadi sampai Anton itu teh. Can beres karena tadi keburu kepotong azan maghrib. Azan zuhur dulu. Lanjut. Nah, jadi ketika di briefing saya sama Ibro sama Robert, Heeh. ternyata
alam berkata lain ya. Ketika briefing, terus makan siang, saya sedang melanjutkan editing yang Cewin, yang kesehatan. Sedang melanjutkan itu, tiba-tiba gempa. Saya kira saya pusing, Pak, bener nih, Mak. Loh, agak pusing gitu. Kok barengan pusingnya? Tiba-tiba, oh gempa. Keluar aja saya teh. Sari bawa ini teh, gede bawa apa? Bisting. Keluar, anak-anak langsung keluar ke mana? Ya sekarang mau jadi patung di Saparua di belakang. Ke area evakuasi. Ke area evakuasi. Plaza langsung ngelihat apa update Twitter dan sebagainya BMKG. Ternyata memang gempa di Cianjur. Saya nggak expect mau ke sana. Jadi karena masih baru teh badannya. Iya, masih baru lah. Baru banget kan. Masih diplastikin kalau nggak salah. Wah. Masih ada kartu garansi. Masih bau karet. Hop, lanjut ya. Habis itu langsung ada arahan, ternyata briefingnya teman-teman di shelter dan teman-teman yang lain. All divisi sih itu. All divisi meeting untuk penanganan pertama yang Robert berangkat. Respon pertama. Saya masih ngedit. Terus gak lama dari situ, sorean lah, ya, jam 4-an. Temen saya baru datang. Ini. Oh saya, oh ya, FYI waktu itu teman-teman saya memang nggak berangkat ke Cianjur karena waktu itu saya masih megang admin sosial media dan kebetulan sosial media Jabar Correspond itu waktu itu meledak banget karena banyak yang nge-DM, banyak yang ngirim message ke Jabar Correspond untuk meminta bantuan. Dan alhamdulillah memang permintaan-permintaan itu bisa kita realisasikan dengan berangkatnya teman-teman ini. Lanjut. Nah akhirnya bingung kan saya pertama kali kerja, waduh ngapain nih gitu. Sampai jam berapa ya, jam 10-an lah saya di Sapar kalau nggak salah. 10 malam. 10 siang. Iya. bingung ngapain, sampai sekarang juga bingung. Ngapain ya saya? Sampai sekarang juga bingung mau ngapain. Akhirnya teman-teman ada yang datang tuh suplai-suplai kayak oksigen, terus logistik dan lain sebagainya. Itu kredit di sini kredit banget. Kaget lah gitu kayak, wah. Ya, memang. Ya, karena jadi memang banyak yang datang, terus saya bingung mau ngapain kan. Kamera habis dibawain ya. Pakai HP kentang. HP kentang dulu nggak bisa ini. Ada saya kebantu si Sarif. Sarif itu kebetulan di media rilis. Media rilis. Rilis ya. Saya nulis artikel terkait dengan gempa Cianjur gitu. Tapi pada akhirnya Anton berangkat ya berarti? Nah, saya berangkatnya di hari ketiga, hari Rabu. Hari ketiga. Hari ketiga saya disuruh berangkat karena kalau nggak salah Ibro ya. Ya. Sakit ya kamu Ibro. Nah, itu cerita unik juga sih. Lalu saya berangkat ke sana, kaget juga. Wah, kredit banget lah. Pokoknya baru pertama kali bencana. Kondisi masih chaos di sana. Masih chaos. Hari ketiga mah sampai sebulan 2 minggu ya habisnya. 2 minggu tuh masih lumayan agak chaos ya. Nah, udah gitu ke sana terus ya pengalamannya keren lah gitu, nggak akan saya lupakan Cianjur. Di sana ngapain? Saya di sana dokumentasi terus bantu-bantu teman-teman. Bantu apa? Bantu apa ya? Eta omonganna saya ngedit rilis Instagram dan lain sebagainya. Orang dipotong we MC tadi. Terus ada satu lagi nih. Iya, apa. Ada mentahan-mentahan yang Robert ambil sama Ibro ambil. Kan saya teh enggak ini ya, bukan apa ya. Pas hariannya nggak ke lapangan gitu ya? Nggak ke lapangan terus kayak baru lihat video-video kayak gitu, bener-bener korban-korban jenazah yang dievakuasi teh real gitu kan. Biasanya kalau di media-media mah disensor dan sebagainya. Oh, ini masih mentah ya? Gitu. Saya nggak kuat ngedit sampai gini nih ngeditnya nih. Terus muter 2 kali. Sampai gini nggak bisa kebalik. Taunya di kunci setang. Jadi tapi bener itu maksudnya mental saya ini masih kayak kaget gitu ya. Shock. Tapi gimana gitu, harus diedit gitu, harus bentuk. Ya harus naik kan. Harus jadi naik. Mau nggak mau harus naik, betul. Mau akhirnya saya coba edit dan ini salah satu proses ospek pertama. Aku alam semesta. Mau bagaimanapun prosesnya, saya minta applause buat teman-teman.
karena memang nggak semua orang bisa melakukan apa yang teman-teman lakukan ini. Butuh kematangan secara fisik dan juga mental untuk terjun ke daerah bencana. Nggak semua orang bisa Bisa kuat ya. Bisa kuat di daerah bencana seperti itu. Emang sih ngeri sih. Nah, ini nih aku teh mau nanya juga. Ini kan memang kalau dilihat dari teman-teman tadi background ya, memang tidak ada yang secara spesifikasi khusus di Disaster daerah gitu. kebencanaan gitu ya untuk area-area kebencanaan. Sebetulnya tantangan terbesar nih dari teman-teman tersendiri apa sih ketika bertugas di area bencana, khususnya di bencana Cianjur kemarin? Ibro dulu mungkin. Oh ya, tantangan terbesarnya selain baru pertama kali di bencana besar gitu ya, melihat korban gitu, melihat korban, sedangkan saya juga harus bertugas gitu. Ya. Selain itu juga, jadi hari Senin itu kebetulan saya kan baru punya baby kan, Baru punya anak. baru berapa ya? Berapa bulan tuh? 2 apa 3 bulan? Aduh, itu mah tuh Iya, lagi betah-betahnya di rumah ya berarti ya? terus lagi sakit juga kan, maklum lah, Oh. anak bayi kan Sering. dengan cuaca yang waktu itu kan hujan panas gitu sakit, sedangkan saya harus tugas juga, harus menyelesaikan penugasan. Jadi itu dilema juga sih. Sisi lain saya harus profesional Bertugas. sisi lain juga ada, oh ini keluarga, ada anak di rumah lagi sakit, tapi ya tugas harus dijalani gitu. Respect. Nah, untungnya tuh di Jabar Quick Response itu ada apa ya, ada bukan kemudahan ya, ada ya maksudnya kalau keluarga Excuse ya ada ya. keluarga sakit. Nah, kenapa Bapak Anton Berangkat. Karena saya waktu itu di rolling gitu. Gantian berarti ya? Ya. Dari pimpinan Jabar Quick Response juga bilang kayaknya saya harus pulang dulu melihat yang di rumah gitu. Jadi saya dari sana malam itu hari keberapa ya? Ketiga ketiga kalau nggak salah, hari ketiga di sana. Malam-malam saya pulang ikut truk. Naik truk yang jadi truk bantuan yang ngedrop bantuan ke Cianjur, mau balik lagi tuh ke Bandung. Nah, saya nebeng ke truk. Weh, tuh. mantap. Demi keluarga. Demi keluarga. Mantap. Respect. Family man. Yoi. Kalau dari Obet mungkin Lebih tantangannya lebih kayak ini sih, lebih kayak fisik sih sebenarnya gitu. Karena kan di hari-hari pertama itu kita tidak ada posko. Posko masih sebelum kita dapat di Dewan Kesenian Cianjur ya. Ya. Kita masih tidurnya sembarangan lah di mobil, di mana gitu. Kita pernah ini Bet yang ke KPI apa sih yang udah mau rubuh tuh, tadinya mau dijadiin posko. KPI komite apa? Pemuda kalau nggak salah. Wah, Yang KNPI. KNPI. Nah, KNPI. Nah, di sana tapi dilihat ya maksudnya secara layout, secara apa maksudnya tidak memungkinkan dijadiin Ya, posko lah. ya. Karena itu juga Karena udah kan mau bantuan kan dari Bandung itu kan banyak gitu ya. Betul. Kita waktu itu ngabisin 20 ton ya, 2 hari habis gitu. Betul, untuk betul. disalurkan gitu. Ya. Nah, jadi dapatlah di DKC gitu. Itu pun di hari kedua lah. DKC itu Dewan Kesenian Cianjur. Nah, lebih ke fisik sih, soalnya dihajar kan mental, stamina, terus apalagi kayak ya lebih kita lagi profesionalisme kita bekerja itu, kita kan warga itu datang minta bantuan gitu, terus kita teh setiap perjalananmu ke titik A misalnya ke titik B gitu, Pasti setiap perjalanan ada. itu dicegat gitu, Pak minta bantuan. Di satu sisi kita kasihan, di satu sisi kita ya Jabar Quick Response itu kan punya apa namanya asesmen yang tajam lah gitu, jadi kita Punya tahu sistem ya kita sistem, ya. jadi tahu titik yang mana kita harus nyalurkan duluan gitu. Ya. Lalu nanti ke bawahnya gitu. Betul. Kan perbukitan gitu, jadi kita paling atas yang susah diakses dulu lah. Sistem ya. dicegat sama warga gitu. Kita Bet ya Warga, waktu gitu. hari kedua kalau nggak salah ya Bet. Ya. Jadi mau ngasih bantuan tapi di bawahnya udah Udah sampai ya. pokoknya wah kredit banget lah. Audit sih, Memang betul. sempat ramai juga ya di media sosial. Nah, soal iya itu yang namanya di medsos Ada di itu media pencegatan sosial. mobil distribusi seperti itu. sampai warga juga kan kita juga nggak bisa nyalain ya, karena Ya, mereka juga kita nggak bisa nyalain betul karena mereka pun butuh. Iya. Tapi memang ada sistem yang harus dipatuhi, Iya. betul kan? Karena Sisi memang lain ada keluarganya ini terus kayak kaget gimana harus minta tolong ke siapa gitu. Ya. Kayak. Terus tantangan lainnya gitu ya, kan si produk konten media sosial kita itu kan bukan pencitraan gitu, tapi kita live report di lapangan, Ya. kita menginformasikan. mengambil foto, dokumentasi, video dan lain sebagainya gitu. Ya kita kan
ya soan lah izin atau apa, tapi kita minta izin itu ke orang Ya. berduka gitu. Nah, Ya. itu sih Kalau tantangannya. bahasa Iya, saudara lebih mah tentangan, dewasa lah. lebih Aduh, tentangan kumaha gitu. ini sih, lebih tentangan batin sih. Ya. Di satu sisi kita ini tujuannya baik loh, mensiarkan ke Seluruh dunia. Indonesia. dunia. Iya, Ya, kan iya, dunia, iya, betul, iya, dunia, iya, betul, waktu- betul, iya. Tapi di satu sisi kita ya ada apa namanya? Nggak enaknya Nggak juga enaknya mungkin ya. gitu, gitu. Saya ngerti banget soal itu. Lebih ke sana sih tantangannya sih. Oke. Nah, kalau Anton mungkin apa tantangan nih ketika bertugas di Cianjur? Kalau saya mah pertama ya itu tadi kaget kan, belum menyesuaikan bagaimana apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kontribusikan terhadap Masih bingung gitu ya? Iya, bingung gitu. Nah, akhirnya setelah menjelang ke 2 minggu, saya sudah mau ikut jalur tuh gimana caranya buat bikin konten dan sebagainya. Nah, saya dapat arahan dari atasan ketua harian, katanya jangan stop sedih-sedihan gitu. Kita harus memulihkan. Membangkitkan ya, Hmm, gimana ya. caranya Angle media itu di ini ya. Media putar sosial. 180 derajat. Nah, itu susah banget cuy. Ya, Jadi itu juga gimana tantangan. caranya kita menampilkan kebersamaan anak-anak Jabar Quick Response Ya. terhadap masyarakat yang membersamainya gitu kan. Ada mentahannya, cuman gimana caranya mengemas itu gitu. Nyata itu tuh nyata, cuman sudut pandangnya saya rubah gitu. Akhirnya coba ulik akhirnya dapat lah gitu. Apa yang didapat? Video. Ya, jadi Respect. jadi apa Teng? Di selain kita dituntut fisik tenaga, kita dituntut kreativitas juga selama Ya, lapangan gitu. Mental harus dijaga, fisik harus tetap fit, dan kreativitas harus tetap Kreativitas, jalan betul, gitu ya. betul. Makanya respect di sana untuk teman-teman ini. Mental ya. Mental sih. Twing. Bentar. Iya. Aduh. Ya enggak tahu tegang Ya, benar-benar. hujan deh pakai mental. Mantel itu. Aduh, mikir lagi. apa? Anton mau dibaca nih. Udah sharing. Sumber aing sedekat. Oke, mungkin ada sedikit aja. Mungkin ketika, oh iya saya mau nanya dulu, kalau masing-masing ini standby di Cianjur berapa lama sih Albert? Saya seminggu Total. seminggu Total nih. total kalau dihitung-hitung ya ada 2 minggu lah. 2 minggu total. Seminggu di Cianjur, balik lagi ke Bandung, pemulihan lah Kemudian, maksudnya refreshing dulu. refreshing. Ya tapi tetap standby di Saparua kan ada yang drop bantuan. Terus Refreshingnya apa Pak deh? Wah. F5. Refreshing. Ngaruh nggak sih? Kamu di F5 gitu ngaruh nggak sih? Ngaruh jadi Ngaruh jadi rada gitu dah. Zet. Nah, Nah, gitu. Eh, F5 FC. ya 2 mingguan lah, 2 mingguan total sampai si posko itu ya status gawat darurat dicabut lah dari Iya. BPBD di sana gitu. Jadi 2 kita- minggu berarti ya? 2 minggu lah. Kalau Ibro? Kalau saya tuh jadi 3 hari terus turun 2 hari apa ya saya di Bandung dulu ngecek. Udah gitu pergi lagi ke sana. Selama seminggu lebihan mungkin ya? Kalau kita kan bareng ya? Nah, bareng. Kalau nggak salah ya Mungkin kurang lebih lah gitu. Hampir sama Nah, lah ya sama, di gitu, kisaran 2 minggu. Pasti nih di 2 minggu ini pasti ada hal-hal menarik Oh, ya. Yang ditemui karena memang mau sepelik apapun masanya pasti ada hal menarik yang bisa kita ambil. Mungkin ada yang bisa ceritain mungkin, Bro. Hal menarik itu ya selain tadi urusan kerja dan urusan keluarga, terus kita juga di sana ketemu ibu-ibu mau melahirkan. Melahirkan di tenda tuh. Tenda. Coba ceritakan, Bro. Nah, jadi kebetulan saya dari media tuh saya sama Obed ditugasin ke daerah apa lah pokoknya naik ke atas gitu ya, ke lapang gitu. Ditugasin ke sana, terus ada warga Obed ya bilang, "Kang, itu ada ibu-ibu minta tolong ke- Iya, minta tolong. Katanya mau melahirkan, sama melahirkan." Aduh, sih. Nah, saya bilang aja, ya kita bilang ke tim, itu ada yang melahirkan. Ya kita fokus aja untuk dokumentasi. Dan alhamdulillah sih, selamat. Lancar ya, Lancar alhamdulillah ya. akhirnya. Mantap, Itu sih, wah keren sih itu. Deg-degan ya? Saya lihat mentahannya, wah, Deg-degannya haru campur aduk coy. Asli. bahagia Bahagia. meskipun Tempat kondisi bencana. lagi gini. Nah. Nah itu sepelik apapun pasti ada hal positif yang bisa kita ambil. Itu sih salah satu. Dan namanya teh siapa namanya? Oh, itu waktu itu yang dikunjungin sama Kang Emil waktu iya. itu ya? Iya, iya. Jadi setelah melahirkan itu, Kang Emil datang lah ke sana gitu. Maksudnya ya hitungan jam setelah melahirkan, kebetulan Kang Emil di sana terus dikasih nama
nama sama Kang Emil yang diazanin lah gitu. Ya. Si Bu Yeti minta azanin padahal udah diazanin sama bapaknya gitu. Ajarin lagi. Diazanin lagi sama gubernur pada saat itu. Pada saat itu. Ya betul. Jadi ibaratnya teh ya aduh di suatu situasi bencana gitu tapi ada kita teh rasa terharu, happy gitu. Ada kelahiran namanya gitu kan ada happy gitu ya. Pasti. Tapi alhamdulillah untuk anak bayi yang di sana yang waktu itu dilahirin di azan sama Kang Emil keren. Udah setahun kayaknya. Udah setahun berarti. Setahun, Udah udah lagi segalan. lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya. Dari Anton mungkin apa hal menarik yang bisa kita ambil? Yang dialami ini kita. Kalau saya mah waktu itu malam keberapa saya lupa. Malam-malam. Bukan. Enggak. Jadi sebelumnya tuh saya Malam Kliwon masa. Aduh, Bukan. Bukan. Jadi saya sebelumnya tuh ikut pendistribusian ke desa apa gitu di atas lah pokoknya sama di atas. Jadi lihat kebun teh ke atas Ciwidey? Kristi bukan. Bukan. Sama kayak gitu jalur. Ya jalurnya. Dia tuh dibantu oleh Jabar Quick Response dan siapa sih serakatnya non? Listrik teh? Solar panel. Solar panel. Ya, di desa itu. Oh Raka. Kebetulan jadi kita tuh ada satu tim lagi, ada satu orang lagi. Lagi sebetulnya. Jabar. Namanya Harusnya kita tuh di sini narasumbernya ada 4. Ya. Tim media tuh ya. Ada Obet, ada Ibro, ada Anton dan juga Raka. Tapi lagi tugas sekarang. Raka lagi tugas untuk menangani kebencanaan di Bandung Barat. Iya, ada Jadi longsor kita ya. di sini Rongga aja. ada longsor. Di Rongga ada longsor. Kita doakan semoga baik-baik aja di sana ya. Amin. Amin. Lanjut. Lanjut. Nah, udah gitu tuh Sama Raka waktu itu sama solar panel. Raka beda Raka. Oh, ada Raka. Tadi orang beres ngomong. Ini mah intermezzo, intermezzo. Iya, podcast paling berantakan. Jadi ada Raka namanya juga. Namanya Oh. juga Raka Solar Panel. Raka Solar Panel dan Raka Media. Itu Raksur berarti. Dia tuh saya ikut sama dia ke sana untuk mendistribusikan solar panel karena memang nggak ada listrik di sana. Di jalan saya sama anak Land Rover Wahaji kalau nggak salah namanya, saya masih ingat. Menggigil saya Pak, menggigil. Dingin. Jadi cuaca gitu. Oh, emang Iya, cuacanya cuacanya dingin. ekstrim. Jadi panas terus Panas, hujan, hujan, gitu terus dingin. lagi. Jadi saya sakit lah, ngedrop istilahnya mah ya, ngedrop dingin, menggigil. Pas pulang malamnya tuh gempa susulan. Jadi saya udah nyiapin velvet kalau sama Robert ya. Velvet sebelahan ini. Saya tuh udah set velvet mana ya velvet. Velvet. Jadi kan emang waktunya udah istirahat. Velvet set udah siap-siap. Kebetulan saya Robert Sarif teh tidur di sebelah beras. Tumpukan beras. Tumpukan beras. Itu sekitar 2 apa 3 tonan ya. Udah tinggi banget pokoknya. Beras untuk bantuan ya. Niatnya biar nggak kena angin, karena anginnya gede kalau malam teh. Set. Tidur, tiba-tiba ada yang teriak. Teriaknya bukan gempa. Woi. Kayaknya dia panik juga ya. Kiwil tuh kan. Saya ingat, masih ingat. Kiwil, kunci niat. Nah, Kiwil. Kiwil. Saya bangun, refleks langsung lari. Lihat ininya apa gedungnya mau goyang. Oh iya, cuman memang Pas gempa susulan berarti itu. ya gede juga, cuman nggak lama lah gitu. Panik, kayaknya saya pindah tempat tidur karena takutnya kalau ini sepersekian detik kayaknya kalau ditiup lah sebayang itu udah jatuh saya ketimpa. Jadi Berarti emang goyang juga itu. emang warga Jabar nih ya. Jadi setelah gempa besar itu tuh banyak sekali gempa susulan. Betul. Dengan yang ibu melahirkan juga itu sempat 400 gempa susulan juga. diiringi sama Gempa susulan ya. 400 gempa susulan. 400 gempa 400 susulan. ya. 400 gempa susulan ya. tapi yang paling gede gempa susulannya pas malam itu. Pas malam itu. Pas malam itu 4, sekian berapa gitu. Waktu yang gempa pertama tuh 5,6 ya berarti ya? 5,6. 5,6. Kedalamannya tuh di dangkal jadi Efeknya parah ya. Jadi 10 kebetulan kilo kedalamannya. 2 kilo? 10 kilo. Waduh. Kilo. Iya, iya. Jadi kebetulan Apalagi pusatnya di di darat mungkin ya. Jadi Iya. Jadi Bentar, dari- Anda merasakan jadi saya. Lanjut. Jadi kebetulan di KCT ada siaran radio. Siaran radio jadi towernya gini-gini. Bus. Goyang. Nah teman saya tiba-tiba keluar. Ada apa? Kok nggak nge? Ternyata tidur di mobil. Oh, mau rasa berarti mau Makanya dari mobil. Jadi sok treknya. Terus Ada ada satu lagi. Ada lagi. Oh iya, sob.
Ingat tadi pakai Land Rover, saya juga pakai Land Rover tuh mau ngasih bantuan. Jadi pendistribusian teh rata-rata pakai Land Rover ya. Jadi Karena sama akses. RCB. Aksesnya Laptopnya karena rapih. ini. Profesional, mantap. Ya, jadi karena aksesnya kalau mobil biasa susah diakses gitu. Ya, harus jalurnya. pakai yang four Harus wheel pakai, gitu ya? Four wheel. Kebetulan saya pokoknya itu ujung desa lah di situ teh. Ujung desa. Saya lihat ada bapak-bapak di pinggir jalan gitu, dia diam sendiri, tim turun lah gitu nanyain, Pak kenapa? Ternyata masih ada keluarganya yang masih Belum tertimbun. terevakuasi berarti? Ya, belum terevakuasi. Karena aksesnya susah, jadi tim evakuasi itu untuk menjangkaunya susah. Nah kebetulan tim kita nyampe situ, Langsung aja langsung dievakuasi, langsung Bagaimana? ngontek yang di posko. Pusatnya? Ya, kayaknya kita turun terus ada tim yang naik untuk bawa proper gitu alat untuk evakuasi gitu sih. Sedih sih si bapak-bapaknya diem aja gitu. Kebayang sih sama apa? Merinding perasaan tuh saya juga warga bapak-bapaknya. Jabar. Mau evakuasi ingat ya. sendiri tapi nggak punya tenaga, udah keburu capek. Keren. Dari Obet mungkin ada hal menarik? Hal menarik paling kan menarik juga sih, lebih ke gak tahu horor, gak tahu gimana, tapi karena waktu itu selama 2 hari itu terlalu banyak apa namanya visual yang masuk gitu, maksudnya ada Visual, yang, iya. maksudnya entah itu lagi mimpi atau memang lagi ngigau atau kayak ada seorang korban gitu mengucapkan penuhuna gitu ya gitu. Kela. Lagi tidur Obet ya? Dia tidur. Ini yang di rumah sakit, Ben. Pas Yang di rumah sakit ya? pas di trotoar itu Obet lagi tidur bermimpi didatangi korban dan mengucapkan terima kasih. iya boy. Jadi pas tidur di depan rumah sakit itu di trotoar jalan gitu. Bangun subuh-subuh tuh. Tadi ada ibu-ibu Wah mah. keren. Kumanya maksud Maksudnya bisa jadi iya nggak sih? Mungkin udah dibantuin sama Obet dievakuasi. Iya. mungkin kena Jenazahnya, mungkin. capek. Iya, Faktor fisik juga faktor udah. fisik juga, terus teh kayak Pak pikirannya udah karu-karuan we gitu. Karena waktu 1-2 hari pertama itu kita tidak ada, biasanya itu bukan tidak ada flow yang bagus ya, tapi ibaratnya kayak tak gitu. Cepet. Jadi intens banget gitu ya. Intens. Intens Radis banget. Ya. Biasanya ya dari pagi Seninnya kita udah bekerja setengah hari lah gitu, terus langsung respon, tidur kurang, istirahat kurang, terus kita ngeliat yang seperti itu gitu ya. Ya bisa jadi dari Bisa aspek jadi. itu juga sih karena terlalu capek, halusinasi mungkin ya. halusinasi. Bubur dong ya. Wah, Halusinasi. Wah. Tapi apapun itu, walau alam lah. Halo, Pak. Iya sih. Ya, mungkin untuk sekarang Kita doakan aja mudah-mudahan Cianjur pulih. segera pulih dan kita ucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya untuk para korban. Semoga kedepannya Cianjur bisa lebih hebat lagi, bisa lebih pulih lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Paling sedikit aja dari masing-masing closing statement terkait 1 tahun gempa Cianjur ini. Sedikit aja. Untuk apa warga Cianjur yang menjadi penyintas akibat fenomena alam gempa Cianjur gitu ya, saya mengucapkan turut belasungkawa bagi keluarga yang ditinggalkan gitu, sing tabah, terus tetap semangat menjalani kehidupan ke depannya gitu. Terus kita Jabar Quick Response, saya khusus mewakili Jabar Quick Response tetap membersamai Cianjur untuk pulih. Sampai sekarang kita masih ya memberikan program-program lah untuk pemulihan Cianjur gitu. Ya mudah-mudahan doa terbaik lah untuk warga Cianjur gitu ya. Khususnya keluarga yang sudah ditinggalkan. Amin. Ayo bro, mungkin sedikit aja Udah terwakilkan. terwakilkan. Anton. Cianjur Apa ya? Oke deh. Tapi sebenarnya mateng ya, mau diceritain podcast gini mah nggak akan muat lah waktu. nggak akan cukup. Nggak akan cukup. Benar-benar. Makanya kita juga bakal ada beberapa lagi episode tambahan terkait gempa Cianjur ini. Makanya stay tune terus di YouTube-nya Jabar Quick Response. Nah, Oke? ya, buat kalau warga Jabar, kalau yang mau ada apa-apa, Nah, butuh bantuan atau apa, Silakan. aduin ke kita, bisa di web jabarqr.id dan juga di medsosnya JQR, ada Instagram dan lain-lain lah, Twitter banyak, dan Twitter, Facebook gitu. Oke, paling Alin gitu. Cukup? Cukup. Gitu aja. Atur nuhun pisan, akang-akang. Semoga apa yang dilakukan selama ini bisa dijadikan pahala juga untuk kedepannya, dan tetap semangat, Yo, jaga fisik,
tetap asik, bukan nama eta. Yo, Oke. Oke, sekian dulu untuk Harawas Bojong edisi kali ini. Kita ketemu lagi di Harawas Bojong selanjutnya tentunya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe Jabar Quick Response. Oke? Kita pamit. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena kita anak kreatif, kita bisa ngilang nih. Oh, ngilang. Ngilang. Mending kita ngilang dulu. Oke? Siap ya. Editor, siap. Oke. Ini ini kudu bombastis hilangan aja nggak seperti biasa, oke? 1, 2, 3.